Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fadil. Selamat malam. Masih semangat semua? Masih harus wajib. Oke, gaskan. Jadi pada pertemuan kali ini atau pada pembahasan kali ini kita akan kembali membahas core value ASN berakhlak. Nah, yang kita akan bahas itu L-nya, loyal. Jadi saya kira dari narasumber di sini sudah sering kali mendengar kata loyal. Kadang ada di geng-geng itu, kok harus loyal, tidak loyalnya. Nah, itu biasa itu di geng-geng pertemanan. Nah, dalam konteks ASN, dalam konteks aparatur, kita akan membahas seputar loyal ini. Nah, otomatis sebelum membahas lebih dalam terkait loyal, kita harus tahu apa sih itu loyal. Bu Ana, apa sih itu loyal, Bu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Fadil. Jadi kalau menurut saya, seperti materi yang telah saya baca dari MOC kemarin, kalau untuk loyal itu diadaptasi dari bahasa Prancis, loya, yang berarti mutu dari sikap setia. Jadi intinya sebenarnya apa? Intinya loyal itu adalah kesetiaan, entah itu kesetiaan individu kepada orang-orang di sekitarnya ataupun kepada pemerintahan atau organisasi tempat dia bekerja. Seperti itu Pak Fadil. Oke, jadi itu tadi terkait apa sih itu loyal. Nah, karena kita sudah mengetahui nih apa sih itu loyal, kita perlu tahu dulu. Oke, kita perlu tahu bagaimana sih menunjukkan perilaku loyal. Nah, untuk tahu bagaimana menunjukkan perilaku loyal, otomatis kita harus ada panduan. Nah, ada panduan nih untuk perilaku loyal. Panduannya seperti apa? Nah, Pak Rafid mungkin bisa menjabarkan. Ya, oke. Terima kasih Pak Fadil. Jadi sebagai seorang ASN ini kita kudu dan wajib untuk loyal. Nah, sebenarnya ternyata loyal ini ada panduannya juga ya. Saya juga baru baca ya pada materi emosi. Jadi loyal kita ini ternyata tidak hanya sikap, tapi ada panduan-panduan untuk bersikap loyal gitu. Mungkin yang pertama itu yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI, serta pemerintah yang sah. Jadi sebagai ASN ini kan profesi. Jadi salah satu landasan ASN itu adalah termuat pada pasal 4 Undang-Undang ASN. Jadi ada beberapa nilai dasar ASN yang diwujudkan dengan perilaku loyal. Yang pertama diantaranya itu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Jadi sebagai seorang ASN kita harus memegang teguh, kita harus punya ideologi ya. Dan ideologi kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Yang kedua adalah setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Jadi sebagai ASN kita tidak boleh bertolak belakang dengan pemerintah, tapi kita harus bisa setia dengan pemerintah juga. Dan Undang-Undang Dasar ini kan sebagai landasan hukum ya, jadi kita harus bisa mempertahankan Undang-Undang Dasar kita ini gitu. Yang ketiga itu kita mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Ini wajib banget sebagai seorang ASN ya. Terus yang keempat adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Nah, panduan yang kedua itu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Bagaimana sih caranya kita bisa menjaga itu gitu? Ternyata dalam ASN itu kita punya nilai-nilai dasar. Jadi nilai-nilai dasar yang harus diwujudkan. Yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Terus menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang keenam itu mengutamakan kepemimpinan berkualitas. Yang ketujuh menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Serta terakhir meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan demokrasi sebagai perangkat sistem karir. Jadi di dalam nilai dasar kita itu ada
core-core penting untuk menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Jadi sebagai seorang ASN kita harus bisa menjaga nama baik kita sendiri, pimpinan instansi atau negara. Nah, terus yang panduan ketiga ini adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, ini itu sebenarnya berhubungan dengan kode etik dan kode perilaku ASN juga. Jadi sebagai seorang ASN itu kita punya kode etik dan perilaku ya, kode etik dan kode perilaku. Terutama untuk perilaku loyal itu, yang pertama kita harus bisa menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Jadi tidak semua data harus kita ungkapkan, namun ada beberapa data yang dijaga kerahasiaannya itu gunanya supaya mungkin masyarakat tidak panik, salah satunya, atau adalah ini lainnya ya, seperti itu. Terus yang kedua, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan informasi antara negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri untuk orang lain. Dan yang terakhir, lagi-lagi kita harus jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Mungkin seperti itu Pak Fadil. Wah, itu tadi komentar dan tanggapan yang sangat mencerahkan ya, sangat detail, sangat lengkap, sangat jelas. Wah, saya sudah seperti tidak tahu mau berkomentar apa-apa saking hebatnya tanggapan dari Pak Rafid ini. Oke, selanjutnya Bu Aulia, boleh ada di sana? Siap, hadir Pak. Nah, kita kerucutkan lagi nih Bu Aulia. Bagaimana sih ini loyal dalam konteks organisasi pemerintah? Baik, terima kasih Pak Fadil atas kesempatannya. Jadi, bagaimana loyal dalam konteks organisasi pemerintah, khususnya sikap loyal bagi seorang PNS. Jadi, sikap loyal seorang PNS dapat tercermin dari komitmennya dalam melaksanakan sumpah ataupun janji yang diucapkannya ketika diangkat menjadi PNS sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada 3 fungsi dari seorang ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, kemampuan ASN dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut merupakan perwujudan dari implementasi nilai-nilai loyal dalam konteks individu maupun sebagai bagian dari organisasi pemerintah. Kemampuan ASN dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menunjukkan kemampuan ASN tersebut dalam mewujudkan nilai loyal dalam kehidupannya sebagai ASN yang merupakan bagian atau komponen dari organisasi pemerintah maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi sikap loyal bagi ASN itu yang paling utama adalah bagaimana seorang ASN bisa menjalankan fungsinya dan bagaimana menjaga nilai-nilai Pancasila. Seperti itu, Pak Fadil. Oke. Wah, jadi tadi sudah spesifik dijelaskan oleh Ibu Aulia terkait loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Kemudian saya kira loyal ini ya bisa mengantarkan kita pada pengisian jabatan yang strategis, mungkin juga kenaikan pangkat, atau bahkan yang kalau kita loyal saja ini, misal 10, 20, 30 tahun, kita langsung dapat yang namanya penghargaan Satya Lencana, langsung dari Bapak Presiden tercinta kita, Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, 10, 20, 30 tahun. Kalau kita mengabdi atas dasar pengabdian, kesetiaan, nah, bayangkan langsung dari Presiden memberikan saking pentingnya ini loyal. Nah, saya kira ke depannya saya harap juga ASN-ASN ini bisa loyal pada institusinya. Agar tercipta nanti ya lingkungan kerja yang kondusif. Agar kita dapat meningkatkan kinerja juga ke depannya. Oke, saya kira itu tadi materi terkait loyal sudah dijelaskan dimulai oleh Bu Ana terkait pengertian apa sih itu loyal, kemudian dilanjutkan sama Pak Rafid, diberikan panduan secara jelas, dijabarkan tadi mengenai panduan perilaku loyal.
Kemudian diakhiri oleh Bu Aulia yang langsung mengerucutkan loyal dalam konteks organisasi pemerintah itu bagaimana sih? Oke, saya kira penjelasan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu narasumber ini sudah sangat jelas dan lengkap. Kita akhiri saja sampai sini. Pertama-tama saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber. Terima kasih. Kemudian saya mohon maaf jika ada salah kata, ya baik itu typo di lidah saya atau apapun itu. Kemudian saya harapkan apa yang kita diskusikan atau bincang-bincangkan hari ini tuh bisa bernilai menambah pengetahuan, kemudian menambah pemahaman dan wawasan. Oke, lebih dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya undur diri sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum.